Salah satu orang-orang yang akan menjadi penghuni surga Firdaus berdasarkan surah Al-Mu'minun ayat 4 siapa? Walladzina hum lizakati fa'ilun. Salah satu orang yang akan menempati surga Firdaus adalah mereka yang menunaikan zakat. Maka tutup kesempurnaan amal ibadah puasa Ramadan kita di penghujung Ramadan ini dengan apa? Dengan kita membayar zakat. Tutup kesempurnaan ibadah puasa kita, Pak. Kenapa? Kata Allah, diri kita belum dikatakan bersih, harta kita belum dikatakan suci sebelum di penghujung Ramadan ini kita tutup kesempurnaan ibadah kita dengan membayar zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, di malam yang ke-24, kita dapat hadir di Masjid Al-Hidayah guna untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih dan nanti ditutup dengan witir juga dengan berjamaah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Hidayah, yakni Bapak Al-Ustaz Syahabuddin Rambi SAG beserta dengan pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jamaah salat tarawih wa ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk di malam yang ke-24. Dan alhamdulillah juga jemaahnya semakin bertambah maju safnya ke depan.
makin ke ujung makin maju. Padahal Ramadan ini sebetulnya makin ke ujung makin manis. Allah ingin lihat siapa yang masuk babak final, siapa yang sudah berguguran. Allah ingin lihat bagaimana kualitas iman kita kepadanya. Bagaimana jika tarawih di tempat ini 23? Mungkin tinggal setengah saf mungkin ya Pak. Orang sebelah saja imamnya bagus, tadi bacanya subhanallah. Sebagian tadi dibaca surah As-Sajdah itu, Alif Lam Mim Sajdah. BKM Masjid maunya menempatkan imam-imam yang seperti ini untuk menjadi imam sholat fardu 5 waktu. Maka saya senang sekali di Masjid An-Nur Al-Ishaq 2 yang baru diresmikan kemarin oleh Bapak Wakil Gubernur. BKM-nya mendengarkan saran saya. Saya bilang kepada Bapak Ketua BKM, Pak BKM, masjid yang seindah dan sebesar ini kalau imamnya tidak hafiz Quran, saya bilang sayang. Apalagi di masjid ini ada rumah nazirnya. Alhamdulillah dicari oleh mereka, dapatlah 2 imam masih muda seperti imam kita tadi, anak kita Joko ya namanya. Siapa namanya? Ya, Pak Joko namanya. Pak bapaknya Joko ya. Nah, siapa namanya? Habibi. Alhamdulillah Bu, udah ada 2 orang Bu imamnya sekarang hafiz. Kemarin baru saya bawa salah satu imam itu di Masjid Baitul Salam Jalan Pala. Warga-warga nanya, nelpon, itu imamnya siapa? Ustaz Muaz pun juga tanya. Ustaz Muaz juga dengar di pesantrennya. Siapa imam di Masjid Baitul Salam? Saya Indro yang bawa ya? Iya, saya bilang. Imam di mana itu? Di Masjid Nur Al-Ishaq 2. Saya sengaja bawa, saya ingin membelajarkan kepada BKM supaya bisa menempatkan hafiz Quran untuk menjadi imam sholat fardu di masjid-masjid yang tergabung dalam FKSMM. Takbir! Kalau di Medan mana lagi imam-imam mu'leman? Nggak ada. Yang umur-umur 60 udah nggak ada lagi Pak. Semua, ada mu'leman di sini kan? Mohon maaf ya. Kalau di Medan tuh imamnya muda-muda, hafiz Quran 30 juz, ada yang qori, subhanallah. Kita pun di belakang Pak, walaupun lama bacaannya, kita akan tahan. Tapi kualitas iman orang sekarang agak lama sedikit, suwi tenan pun. Itulah kualitas iman kita sekarang ini. Padahal semakin nikmat bacaan itu, semakin bisa meresapi kita, khusyuk sholat kita. Tapi kalau iman-iman yang lemah, itu tadi lama kali pun suwi tenan pun. Kalau saya senang malah Bapak Ibu, teratur kita itu Bu, itidalnya, tumak ninanya teratur. Ketimbang sholat tarawih yang ada di Jawa itu 23 rakaat cuma 8 menit. Walathalin, amin, Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar. Saya bilang itu nggak diterima sholatnya. Kenapa nggak pakai tumak nina? Tadi tumak ninanya sempurna, pas dia di tulang rusuk kita ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu biar terasa nikmat. Mohon maaf, kita salat hanya ingin cepat pulang, cepat. Kan bagaimana nikmatnya orang salat itu. Kalau yang udah tua-tua saya wajar lah Pak. Udah gini. Udah wajar. Tapi kalau yang muda-muda masa udah gini. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini ceramah saya yang terakhir, saya agak lama ini Pak. Sampai jam 10:30. Oh, janganlah Ustaz, 11 pula Ustaz. Insyaallah enggak Bu, ya. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti Sabtu malam Ahad kita FKSMM berkolaborasi dengan BKM Masjid Babu Salam di malam ke-27 akan mengadakan iktikaf bersama di Masjid Babu Salam Sukamaju dengan penceramah Dr. Husni Tamrin dari Medan. Start dimulai
Iktikafnya jam 3 pagi sampai dengan makan sahur bersama dan sholat subuh berjamaah bersama. Bagi bapak-bapak dari Masjid Al-Hidayah yang mau ikut bergabung, silakan isi list yang ada di grup forum komunikasi. Sudah 10 orang mendaftar untuk ikut dalam program iktikaf berjamaah, sekaligus kita nanti sholat tahajud bersama dan nanti muhasabah, zikir, dan mendengarkan ceramah dari Dr. Husni Tamrin dari Medan. Mudah-mudahan kita bisa ikut di dalamnya, insya Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fadilah bagi yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-24, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan 24 macam doa yang dimohonkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malam ini Bapak Ibu, banyak-banyak kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Apa-apa hajat yang belum kita tunaikan, belum terwujud, mohonkan kepada Allah. Hajat kita di malam ini sebelum sahur kita bangun untuk melaksanakan sholat sunat tahajud. Apalagi ini sudah masuk 10 yang akhir. Biasanya Rasulullah kalau 10 yang akhir gini lebih membanyakan dirinya untuk iktikaf di masjid, menyibukkan dirinya untuk berlama-lama di masjid, bertafakur, berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah supaya amal ibadah diterima, dosa diampuni, dan insya Allah Ramadan depan bisa berjumpa lagi. Karena ini Pak, sekarang musim mati mendadak. Nggak percaya Pak? Jemaat At-Taqwa Sesengkol yang aktif dalam pengajian as-subuh yang namanya Bapak Adi Doro, kumis itu tebel, tadi pagi meninggal tiba-tiba jam 10.15. Padahal semalam masih tarawih di Masjid Taqwa Sesengkol. Pak Adi Belang juga begitu. Anak Pak No Sagu yang 18 tahun yang meninggal jalan baru. Kita nggak tahu Bapak. Ini sekarang banyak lagi musim mati mendadak dan malaikat maut masih berada di semen cirim ini Pak. Hati-hati kita. Tinggal menunggu-nunggu siapa-siapa yang akan mendapatkan giliran untuk dicabut nyawanya oleh malaikat Israil. Siap-siaplah kita Pak. Bisa jadi kita menjadi orang yang menyusul kemudian. Iya, kita nggak tahu. Harus siap. Orang yang nggak mempersiapkan diri takut pasti mati. Tapi kalau orang yang sudah mempersiapkan diri dengan bekal iman dan amal saleh, kapanpun dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, dia tidak akan takut. Kenapa? Dia sudah mempersiapkan dengan bekal. Orang kalau merantau nggak bawa bekal, kayak mana dari tempat perantauan? Akan terlunta-lunta. Begitulah orang yang akan kembali kepada Allah, tapi dia nggak bawa bekal iman dan amal soleh, maka dia akan tersiksa nanti di alam sana. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu orang-orang yang akan menjadi penghuni surga Firdaus berdasarkan surah Al-Mu'minun ayat 4 siapa? Walladzina hum lizakati fa'ilun. Salah satu orang yang akan menempati surga Firdaus adalah mereka yang menunaikan zakat. Maka tutup kesempurnaan amal ibadah puasa Ramadan kita di penghujung Ramadan ini dengan apa? Dengan kita membayar zakat. Tutup kesempurnaan ibadah puasa kita, Pak. Kenapa? Kata Allah, diri kita belum dikatakan bersih, harta kita belum dikatakan suci sebelum di penghujung Ramadan ini kita tutup kesempurnaan ibadah kita dengan membayar zakat. Buka surah At-Taubah ayat 103. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian dari harta mereka, kata Allah, berupa apa? Shadaqatan di situ diterangkan maksudnya adalah zakat. Jadi sedekah itu ada dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah
sunnah. Sedekah wajib itulah dia zakat yang kadarnya sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya zakat fitrah itu sudah ditentukan. Menurut mazhab Syafi'i, membayar zakatul fitrah itu afdolnya dengan makanan pokok yang dimakan oleh masyarakat setempat, bukan uang. Kita Indonesia mayoritas kita bermazhab Imam Syafi'i. Maka orang-orang dulu kalau bayar zakat nggak pernah pakai uang. Rata-rata orang dulu kalau bayar zakat fitrah dengan menggunakan beras, karena itu yang lebih afdol. Kata 3 mazhab ini ya, ingat ya, ada 4 mazhab dalam mazhab fikih, ada Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. 3 mazhab sepakat afdolnya membayar zakat fitrah itu dengan berupa makanan pokok. Apa makanan pokok orang Indonesia? Beras. Siapa yang menyuruh itu? Pertama Imam Maliki, kedua Imam Hambali, dan ketiga Imam Syafi'i. Beras dengan makanan pokok. Satu-satunya imam mazhab yang membolehkan bayar zakat fitrah dengan menggunakan uang cuma satu, itulah mazhab Imam Hanafi. Jadi siapa yang bayar zakat dengan menggunakan uang, dia ngikut dengan mazhab Imam Hanafi. Tapi kalau dia bayar zakat dengan menggunakan uang, menurut ketentuan hukum fikih dinilai bukan seperti beras, bukan 2,7, tetapi 3,8 kilogram per jiwa atau per orang. Jadi kalau sekarang harga beras sekilo 10.000, ya, kalau dia bayar pakai uang, dia dikilokan 3,8, berarti 1 jiwa per orang 38.000 rupiah. Bukan dihitung sama seperti beras. Begitu ketentuan zakat fitrah menurut ketentuan hukum fikih yang ada di kitab-kitab asli. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di beberapa masjid sekarang yang ada di Semencirim, Sunggol, Medan Krio sudah diterapkan bagi yang membayar zakat dengan menggunakan uang tidak lagi dihitung dengan seperti beras, tetapi ada ketentuan sendiri yaitu sebesar 3,8 kilogram. Jadi kalau zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu kata Imam Syafi'i itu 4 mud. 1 mud sama dengan 7 on. 7 on kali 4 mud sama dengan 2,8 kalau aman. Walaupun 2,7 sudah memadai. Jangan kurang. Jadi zakat ini Pak lebih bagus lebih daripada kurang. 2,7, 2,8 aman sudah insyaallah. Ya, jadi 1 sok itu 4 mud. Maka orang yang bayar fidyah nggak puasa dia, itu seharinya dia bayar fidyahnya 1 mud untuk diberikan kepada fakir miskin. 1 mud sama dengan 7 on beras. Kalikan berapa hari dia nggak berpuasa? Kalau dia 30 hari nggak puasa, 7 on dikali 30 sama dengan 21 kilo beras. Itulah yang dia berikan kepada orang yang paling miskin yang ada di kampungnya itu sebagai pembayaran fidyah dia atas dia nggak puasa. Dan nggak semua orang itu bayar fidyah. Yang bayar fidyah itu siapa saja? Pertama, orang yang sudah uzur, yang sudah tua renta, nggak sanggup lagi untuk puasa, punya penyakit menahun, nggak ada kunjung sembuh. Termasuk ibu yang hamil itu, ibu yang hamil atau menyusui, di samping dia bayar fidyah, dia juga harus mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkannya itu sebanyak hari yang dia tinggalkan. Kalau wanita yang hamil atau menyusui cukup bayar fidyah sudah selesai, hutang puasanya enak kali lah. Kenapa? Wanita hamil dan menyusui dia masih ada harapan untuk sehat, untuk bisa mengganti. Kalau yang sudah uzur, yang sudah pikun, yang sudah tua renta, yang sudah kena penyakit menahun, kapan dia mau ganti? Itu yang dimaafkan, mendapat rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu
Banyak ibu-ibu yang hamil salah dalam menanggapi hukum ini. Udah, aku nggak puasa 30 hari karena aku hamil atau menyusui, bayar fidyah, beres utang puasa. Enggak. Di samping dia bayar fidyah, dia harus mengganti atau mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Maka istri-istri kita dikasih tahu. Maka istri saya dulu ketika dia hamil menyusui, dia nggak puasa, ya, saya suruh dia bayar fidyah dan saya suruh dia ganti puasa setelah dia selesai masa nifas dan menyusui. Begitu. Maka Bapak Ibu, janganlah tiap tahun istri kita melahirkan. Kapan kita mau kasih kesempatan dia untuk bisa mengganti? Tiap tahun satu lahir, tiap tahun satu lahir. Kapan dia mau mengganti? Kasihlah jarak sedikit, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, supaya ada kesempatan dia untuk bisa mengqadha atau mengganti dari puasa yang dia tinggalkan itu. Kalau perempuan yang hamil atau menyusui cukup bayar fidyah, dia selesai utang puasanya, maka yang paling enak adalah perempuan orang-orang kaya. Bayar jebret sekian, lunas utang puasanya. Begitu? Bukan begitu, Bapak ya. Maka pentingnya kita sini belajar ilmu fikih. Kita ngaji. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal pilih kita mau bayar zakatnya. Ya, yang mau pakai beras berarti ngikut 3 mazhab. Yang pakai uang berarti ikut mazhab Imam Hanafi. Tapi ingat, jangan dinilaikan 2,7 tetapi 3,8, dan membayar zakatnya kalau dengan menggunakan makan pokok sesuai dengan beras yang dia makan. Jangan menipu. Contoh, dia makan beras ramos sehari-hari, tiba bayar zakat, dia bayarkan beras bulog atau beras catu atau IR64. Sesuaikan dengan apa yang kita makan, Bapak Ibu. Jadi kita kadang-kadang kita berinfak bersedekah ini kok yang murah-murah. Nanti kalau KK cari kambing yang 800, di bawah 1 juta, kambing kacang itu kan nggak sempurna itu. Walaupun ditempel-tempel di dinding itu 800 KK bisa. Kalau mau afdol itu yang 1,5 juta ke atas. Lebih afdol lagi etawa. Sempurna kita menyempurnakan ibadah KK itu. Kalau KK itu disunahkan motong dagingnya itu besar-besar. Bukan dipotong kecil-kecil kayak mau makan biasa. Sunahnya motongnya besar-besar supaya nanti kalau ada orang yang dapat sebiji di dalam plastik itu dagingnya masih agak besar, ya Pak, ini udah satu kecil pula sama usus, udahlah habislah. Jadi harus paham ini yang beda daging KK dengan kita kambing sembelihan biasa. Jadi carilah yang 1,5 juta ke atas itu yang sempurna dia. Kalau yang di bawah 1 juta, mohon maaf Pak, agak kecil tuh, kambing kacang kalau kita bilang itu. Masa untuk dipersembahkan sama Allah, ibadah, keka untuk anak, kita cari-cari yang murah, yang penting udahlah keka. Masalah kambingnya ke mana? Pak peduli itu, jangan gitu. Untuk ibadah saja Allah nggak mau kambingnya itu yang cacat, buta matanya, pincang kakinya, kurus badannya, sakit-sakitan, nggak bisa. Harus yang betul-betul sehat. Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mari sama-sama kita sempurnakan amal ibadah puasa Ramadan kita dengan kita membayar zakatul fitrah di penghujung Ramadan ini agar harta kita menjadi suci dan diri kita menjadi bersih, dan nanti setelah masuk hari raya kita seperti apa kata Nabi? Kayaumin waladat ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing, bersih tanpa dosa dan kesalahan. Itulah makna Idul Fitri, artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian diri kita seperti pada waktu kita dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Lebih kurang 20 menit. Karena saya khawatir nanti kalau lama-lama ada yang berundel di belakang. Suwiten ceramah nih. Ya, insyaallah doakan saya semoga sehat selalu, bisa kita jumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ini pertemuan kita yang terakhir Bapak Ibu.
tetapi bukan terakhir untuk selama-lamanya ya. Terakhir hanya di bulan Ramadan ini saja. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bidzallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.